Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers yang saya hormati, kami dari keragaman perwakilan yang juga sebenarnya tadi dihadiri oleh Mas Roy Surya, Refli Harun, Edi Mulyadi, Mbak Tifa, sama Rismon. Cuma ada karena pertemuan tadi itu dibuat jam 10, ada soal forum etika yang memang tidak bisa menghadirkan tersangka dalam interaksi berdiskusi dengan tim reformasi Polri, maka kemudian mereka ada kesepakatan dengan tim untuk meninggalkan forum. Tetapi kami melanjutkan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyampaian aspirasi, dan barangkali izinkan saya untuk menyampaikan situasi di dalam. Pertama, yang paling alut adalah kami bersepakat dengan tim reformasi Polri untuk dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Dan ini sementara digodok, belum diputuskan. Kedua, kami dari kawan-kawan para yang tergabung di sini dari purnawirawan, dari aktivis dan lain-lain menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat tertulis yang barangkali sudah ditampung dan masih bersifat umum. Tapi satu hal yang sangat menonjol, saya secara pribadi atas nama Faizal Assegaf, kritikus politik yang barangkali dipercaya sebagai juru bicara di sini, mewakili aspirasi kawan-kawan, mengusulkan secara konkret kepada tim reformasi Polri, sudah saatnya Polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan. Itu selalu konkret. Sehingga hal-hal yang berkaitan secara operasional, anggaran, secara pendekatan desentralisasi ataupun dekonsentrasi, kehadiran Kementerian Keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern, dan itu berlaku hampir di beberapa negara. Yang kedua, kami juga mengusulkan kepada tim reformasi Polri, karena upaya memberi rekomendasi dan investigasi terhadap suara kritis maupun peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi banyak di masyarakat, maka kami sarankan misalnya Satgas tambang ilegal juga bisa diajak untuk berdialog, karena banyak temuan-temuan yang didapati oleh Satgas anti tambang ilegal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hanya itu saja. Ya itu tadi masih pena mediasi. Ya tadi sudah disampaikan bahwa kasus Roy Surya dan kawan-kawan ada kesepakatan untuk mencari jalur pendekatan ideologis mediasi dengan tidak juga masuk ke wilayah proses penegakan hukum. Tetapi karena ada penjelasan-penjelasan teknis yang bersifat hal yang krusial dan hati-hati, saya persilakan nanti Pak Prof. Jimli yang sampaikan itu saja, sehingga tidak salah tafsir. Tetapi kami berharap tim reformasi Polri dapat memediasi kasus-kasus hukum yang dianggap kontraproduktif, dianggap tidak penting, barangkali bisa diselesaikan lewat pendekatan-pendekatan ideologis. Sehingga tim reformasi Polri tidak sekedar mengusung konsep, mendesain konsep, atau menampung aspirasi, tapi ikut serta untuk memecahkan beberapa problem yang barangkali bisa diakhiri tanpa perlu ada penegakan hukum, manakala kasus-kasus itu berbau politik dan lain-lain. Demikian kami sampaikan. Yang paling penting juga, kami akan menggalang gelombang dukungan yang kuat secara moral kepada tim reformasi Polri untuk bekerja lebih fokus, untuk tidak sekedar pembahasannya bersifat kemasan, tapi
masuk pada pendekatan substansi yang konstruktif. Itu yang barangkali ditunggu oleh publik. Terima kasih buat kawan-kawan media semua. Terima kasih. Ayo kita jalan.